Selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan pelajaran hari ini yaitu muatan IPA. Pagi ini kita akan membahas tentang proses pernapasan manusia. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang bagian-bagian alat pernapasan manusia. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu proses pernapasan manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung ini udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung ya. Setelah melalui rongga hidung, udara akan disalurkan melalui faring, kemudian laring, dan menuju ke trakea. Nah, udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melalui saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus adalah bagian ini ya. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus yang merupakan gelembung-gelembung pada paru-paru. Nah, jika diperbesar tampilannya seperti ini. Fungsi alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia ya. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama yaitu fase inspirasi, yang kedua fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita mengembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia ya. Jenis pernapasan pada manusia yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu pada inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekan udara dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama yaitu inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut
ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi, dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas, dan ketika diafragma terangkat kita mengembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, anak-anak, demikian tentang proses pernapasan pada manusia ya. Kita sudah bahas. Nah, kalian pelajari kembali. Dan Pak Guru cukupkan sekian, dan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat siang.